Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, kami dari Prodi Psikologi Universitas Indonesia Membangun. Jadi pada video kali ini kami akan menerangkan atau menjelaskan mengenai apa itu Obsessive Compulsive Disorder atau yang sering kita dengan istilah OCD, dan juga Post Traumatic Stress Disorder atau yang sering kita dengar dengan istilah PTSD. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Nabila Nur Saskia, bersama teman-teman saya ada Weningsing, Risa Rihadatul, dan Daleka. Kemudian ada Neni Desma, Putri Ayunda, Syari Almita, dan Zulfiani Rahmatika. Jadi di sini kami akan menjelaskan satu persatu mengenai apa itu OCD dan PTSD. Apa gejala-gejalanya, ciri-ciri faktor penyebab, dan bagaimana treatmentnya. Oke, sebelum masuk ke video pembahasan, saya akan memberitahukan kepada saudara atau mewarning saudara untuk tidak men-self-diagnose diri saudara sendiri ya. Apabila saudara kira-kira merasakan dari gejala tersebut, langsung saja menghubungi ke profesional atau ke psikolog. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai Obsessive Compulsive Disorder atau OCD dan Post Traumatic Disorder atau PTSD, perlu diketahui bahwa kedua hal tersebut merupakan bagian dari gangguan anxiety. Anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebih. Hal tersebut membuat menjadi tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk hobi yang biasa digemari. Pernahkah kalian mendengar teman atau bahkan diri sendiri mengatakan saya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder dengan perilaku yang dilakukan secara terorganisir atau gak tahan melihat sesuatu yang tidak simetris? Tetapi, kalau mereka berpikir bahwa OCD itu bukan sebuah gangguan mental yang dapat menyebabkan cemas, stres, dan menyusahkan kehidupan sehari-harinya, nah kemungkinan besar ia itu tidak mempunyai OCD. Terdapat banyak salah memahami atau mengartikan di kalangan umum mengenai apa itu sebenarnya OCD. Apa sih yang sebenarnya dialami oleh penyandang OCD, dan gejala-gejala apa yang menentukan apakah seseorang memiliki OCD apa tidak. Seseorang dengan perilaku obsesif memiliki pemikiran berulang, impuls atau dorongan hati secara tiba-tiba, dan gambaran yang menyebabkan timbulnya emosi-emosi negatif seperti gangguan cemas atau perasaan jijik. Sebagian besar penderita OCD paham bahwa hal yang mereka pikirkan sebenarnya tidak masuk akal, namun mereka tetap kesulitan untuk menghilangkannya dan kemudian kembali melakukannya. Contoh perilaku obsesif diantaranya ialah khawatir berlebihan akan terkontaminasi kuman atau bakteri, serta khawatir kunci rumahnya tidak aman dan seseorang akan masuk dengan paksa. Obsesi ini kemudian menimbulkan kompulsi. Perilaku kompulsi adalah kelanjutan dari perilaku obsesif. Semua hal yang telah dipikirkan secara obsesif oleh penderita OCD kemudian akan dilanjutkan dengan eksekusi nyata. Perilaku tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir atau takut yang muncul akibat pikirannya yang obsesif. Meski mengeksekusi hal-hal tersebut bisa meredakan rasa takut dan cemas, namun dalam waktu singkat perilaku obsesif akan kembali muncul dan siklus akan kembali berulang. Contoh perilaku kompulsif yaitu berulang kali mencuci tangan hingga melebihi kebutuhan karena takut bakteri atau kuman akan menimbulkan penyakit tertentu. Kemudian mengecek apakah pintu sudah terkunci atau belum. Nah, ketakutan ini juga bisa membuat para penderita OCD menghabiskan waktunya berjam-jam untuk membersihkan diri atau tempat tinggal mereka. Dapat diingat pula, kegiatan kompulsif yang dilakukan oleh penyandang OCD tidak hanya dilakukan sekali dua kali saja, namun hingga berpuluh-puluh kali, dan berbeda dengan kebanyakan orang, kompulsi ini dilakukan tanpa tujuan, murni karena terpaksa.
pertama yaitu ada gejala obsesif, seperti takut secara berlebih akan terkontaminasi bakteri dari orang lain, takut melukai diri sendiri atau orang lain, memiliki pemikiran ingin melakukan kekerasan dan membayangkan gambaran kekerasan, lalu memfokuskan pikiran secara berlebih terhadap hal-hal religius dan moral, dan terakhir ada merasa semua hal harus disusun secara simetris. Sedangkan gejala kompulsif yaitu ada bolak-balik mengecek ulang sesuatu secara berlebihan, berulang kali menanyakan kabar orang terdekat untuk memastikan mereka itu aman, lalu ada mengulang-ulang pembicaraan atau melakukan hal-hal lain untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan. Selanjutnya ada menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membersihkan sesuatu. Ada juga selalu menata barang-barang sesuai dengan keinginannya, karena jika tidak, dirinya itu akan merasa gelisah. Jadi penderita OCD itu bukan hanya sekedar yang mencuci tangan berulang kali atau tidak tahan melihat suatu benda yang tidak simetris atau yang berantakan. Lebih dari itu, ada beberapa tipe OCD sendiri. Yang pertama salah satunya ada tipe checking atau si pemeriksa. Tipe ini biasanya paling umum dialami oleh orang menderita OCD. Gejala perilaku yang munculnya adalah orang tersebut sering memeriksa suatu hal secara berulang-ulang atau terus-menerus. Hal ini mungkin sering kali dianggap remeh oleh orang-orang yang belum tahu mengenai apa itu OCD, tapi bagi penderitanya itu bisa mengganggu ke kehidupan sehari-harinya, bahkan kehidupan bersosialisasinya. Contoh dalam tipe ini adalah orang tersebut sering kali memeriksa kunci pintu atau jendela, saklar lampu, bahkan keran air. Selanjutnya ada tipe yang kedua yaitu tipe kontaminasi atau anti kontaminasi. Nah, pada tipe ini orang tersebut akan mengalami ketakutan akan terkena kontaminasi yang berbahaya bagi dirinya. Orang dengan gejala OCD ini seringkali ditemukan mencuci tangan atau membersihkan bagian tubuhnya secara berulang-ulang. Terkadang orang dengan gejala OCD tipe ini juga menghindar dari suatu tempat, orang, bahkan benda jika mereka mengalami ketakutan akan terkena kontaminasi suatu hal yang buruk buat mereka. Nah, sehingga biasanya orang dengan penderita OCD ini akan melakukan perilaku antisipasi seperti mencuci tangan atau membersihkan barang yang dipakai secara berulang-ulang. Selanjutnya ada tipe mental contamination. OCD dalam tipe ini hampir sama seperti tipe contamination yang sebelumnya, hanya saja penyebabnya bukanlah tempat atau barang, tetapi oleh perasaan orang itu sendiri. Orang dengan gejala OCD tipe ini dapat merasa terkontaminasi jika merasa tersakiti secara psikologis, contohnya seperti diperlakukan buruk, diejek, atau bahkan menulis komentar yang kritis dan kasar. Perlakuan seperti ini menyebabkan penderita merasa adanya hal yang tidak bersih di dalam dirinya. Pada umumnya, perilaku yang muncul adalah mencuci atau bersihkan tubuhnya secara berulang sampai dirasa kontaminasi tersebut sudah hilang di dalam dirinya. Selanjutnya ada tipe hoarding atau si penimbun sampah. Tipe OCD hoarding membuat penderitanya merasa terdorong untuk mengumpulkan barang-barang yang tidak penting dan tidak berharga. Hal tersebut karena pemikiran obsesif dan perilaku kompulsif mereka. Penderita OCD ini takut akan hal buruk terjadi jika barang tersebut dibuang. Tipe selanjutnya ada tipe ruminations. Penderita yang mengalami tipe OCD ini memiliki pemikiran yang intens terkait kemungkinan kejadian buruk yang membahayakan dirinya atau orang lain. Mereka memiliki perasaan bersalah yang besar hingga pemikiran obsesif, intrusif, bahkan menakutkan yang membawa dirinya adalah pembawa keburukan. Umumnya pemikiran yang dimiliki tipe OCD ini berkaitan dengan filosofi, agama, ataupun metafisik. Contohnya seperti penderita tidak suka dengan angka 4 karena berpikir angka 4 adalah angka yang sial. Jika penderita berkaitan dengan angka 4, maka dirinya akan dihantui rasa takut dan cemas berlebihan. Tipe selanjutnya ada tipe penyuka kerapian. Tipe OCD ini memiliki kecemasan akan hal yang berkaitan dengan kerapian. Penderitanya akan fokus mengatur segala sesuatu secara urut, sejajar, dan simetris. Jika susunan benda tersebut berubah atau dipindahkan, penderita akan merasa sangat terganggu dan tertekan, bahkan bisa sampai depresi. Adapun ciri-ciri tipe OCD simetri, perfect
perfeksionisme dan ordering ini, yang pertama ada perasaan ekstrim untuk mengorganisasi, mengatur barang-barang secara simetri. Kedua, lalu melakukan tindakan secara simetri, misalnya seperti menggaruk kaki kanan, maka harus menggaruk kaki kiri juga. Yang ketiga, kompulsi mengatur barang-barang hingga penderita merasa susunannya sudah benar. Selanjutnya melakukan ritual menghitung, misalnya perlu menghitung ke angka tertentu beberapa kali. Selanjutnya memiliki pemikiran bahwa hal yang buruk pasti akan terjadi jika penderita tidak mengatur sesuatu dengan teratur. Yang terakhir, perasaan ingin sekali menjelaskan objek-objek yang tidak simetri. OCD dapat disebabkan karena simptom neurologikal. Suatu pendekatan memperkirakan bahwa OCD mempunyai faktor genetik. Dan beberapa studi menemukan indeks terbaik untuk obsesif dan kompulsif pada monoamine twins daripada zygotic twins. Kromosom 9 berisikan suatu daerah yang berhubungan dengan OCD. Tapi tidak semua kasus dari OCD mempunyai faktor genetik. Gangguan kadang-kadang muncul setelah ada kerusakan otak yang disebabkan beberapa hal, contohnya seperti trauma kelahiran, ensefalitis, dan trauma kepala. Ada berbagai macam teori yang menjadi alasan seseorang mengalami OCD. Namun penyebab utama dari terjadinya gangguan ini masih terus diteliti. Nah, ada beberapa hal yang sejauh ini terlibat menyebabkan seseorang bisa mengalami OCD, yaitu satu, karena faktor biologis. Beberapa teori biologis dipercaya memiliki hubungan terkait penyebab OCD, terutama pada seseorang yang kekurangan serotonin kimia pada otaknya. Namun, belum bisa dipastikan jika ini adalah penyebab atau efek dari kondisi tersebut. Kedua, ada faktor kepribadian. Beberapa penelitian, jika seseorang dengan kepribadian tertentu memiliki kemungkinan lebih besar mengalami OCD. Contohnya seperti seorang yang rapih, teliti, dan perfeksionis memungkinkan seseorang rentan terserang gangguan obsesi dan kompulsif ini. Nah, yang ketiga ada pengalaman pribadi. Beberapa sumber juga menyebut jika OCD dapat disebabkan oleh pengalaman pribadi seseorang. Contohnya yaitu seperti pernah mengalami pengalaman buruk di masa kecil, seperti trauma, pelecehan, intimidasi, dan lain-lain. Kemudian ada orang tua yang mengalami masalah kecemasan yang sama sehingga anak mempelajari dari orang tuanya. Kemudian ada mengalami kecemasan atau stres yang berkelanjutan. Memang pengalaman pribadi termasuk yang paling nyata karena dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan sehingga pengidapnya lebih rentan untuk alami berbagai gangguan mental, termasuk obsessive compulsive disorder itu sendiri. Dampak dari OCD ini. Ternyata OCD sangat berdampak pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari, bisa mempengaruhi hubungan sosial, bisa mempengaruhi fisik, dan bisa mempengaruhi psikologis juga. Jadi dampak OCD ini juga sangat besar bagi penderita. Nah, pertama, dampak-dampak apa saja sih yang dipengaruhi oleh OCD? Satu, penderita merasa tidak bisa pergi ke sekolah atau bekerja tepat waktu. Karena perasaan tadi, karena kecemasan tadi, membuat penderita tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu atau menghindari untuk bertemu dengan orang lain. Kedua, penderita tidak dapat menghadiri atau menikmati kegiatan sosial. Biasanya para penderita OCD ini dampaknya juga akan mempengaruhi kegiatan mereka sehari-hari, kehidupan mereka sehari-hari. Tiga, hubungan penderita menjadi bermasalah. Keempat, penderita memiliki masalah kesehatan. Jadi OCD ini bukan cuman mempengaruhi secara sosial, ternyata secara fisik juga mempengaruhi. Contohnya bisa terkena dermatitis karena mencuci tangan secara berlebihan. Kelima, penderita diliputi rasa bersalah, malu, atau menyalahkan diri sendiri. Keenam, semakin penderita mencoba mengendalikannya, semakin penderita merasa cemas. Ketujuh, mengabaikan paksaan membuatnya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Kedelapan, penderita telah memikirkan atau mencoba melukai diri sendiri atau bunuh diri. Ternyata dampak OCD itu sangat besar sehingga penderita pun memiliki keinginan untuk melukai diri sendiri atau merugikan diri sendiri atau bunuh diri. Ternyata dampak OCD ini sangat mempengaruhi secara fisik maupun mental. Nah, apa saja sih
kesehatan mental yang dipicu oleh penderita OCD ini. Pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan di sini biasanya penderita OCD gangguan kecemasannya makin meningkat karena keadaan yang tidak dia sukai atau keadaan yang mengancam atau keadaan yang tidak nyaman. Kedua, depresi. Ketiga, gangguan bipolar. Keempat, skizofrenia. Kelima, gangguan penggunaan zat. Ternyata OCD ini sangat mempengaruhi atau berdampak bagi penderita, bukan cuman hubungan sosial, ternyata bisa juga mempengaruhi atau berdampak bagi fisik penderita dan bagi mental penderita juga. Jadi kita harus melakukan banyak terapi untuk mengurangi dampak dari OCD ini. Nah, terapi apa saja sih yang cocok untuk penderita OCD ini? Satu, ada yang namanya terapi perilaku kognitif. Seperti apa sih terapi perilaku kognitif itu? Biasanya terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk membantu pasien tetap fokus pada perasaan yang positif. Perasaan positif ini akan menumbuhkan pola pikir dan keyakinan yang positif. Pada akhirnya, pola pikir positif akan mendukung terbentuknya perilaku dan kebiasaan yang positif atau dapat mengurangi kecemasan tadi, depresi tadi, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan penggunaan zat, atau keinginan untuk melukai diri. Nah, terapi OCD juga dianggap sebagai metode paling efektif untuk mengobati OCD, sedangkan untuk gejala yang tidak terlalu parah direkomendasikan cara mengatasi OCD di rumah sebagai berikut. Ternyata kita juga bisa melakukan kegiatan di rumah untuk mengurangi OCD. Nah, pertama, konsumsi semua obat sesuai petunjuk dari dokter atau ahli kesehatan. Bahkan, jika sudah merasa lebih baik, jika ingin berhenti, dokter dapat membantu mengurangi dengan aman. Kedua, tanyakan kepada dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat atau suplemen tambahan karena dapat mengganggu terapi OCD. Ketiga, waspadai tanda-tanda bahwa penderita akan kembali ke dalam pola lama yang tidak produktif dan beritahu dokter yang memberikan pengobatan. Keempat, latih apa yang telah dipelajari di CBT. Keterampilan baru ini dapat membantu penderita selama sisa hidupnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan CBT itu apa, yaitu terapi perilaku kognitif. Kelima, temukan cara baru untuk mengelola kecemasan. Latihan fisik, pernapasan dalam, dan meditasi dapat membantu meredakan stres. Nah, untuk yang kelima kita bisa melakukan dengan olahraga. Biasanya olahraga dapat membantu pernafasan kita, dapat melatih fisik kita, dan meditasi dapat membantu meredakan stres kita. Keenam, bergabunglah dengan grup pendukung. Penderita mungkin merasa terbantu jika berbicara dengan orang lain yang benar-benar mengerti. Ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi OCD ini. Nah, untuk teman-teman yang merasa perlu dengan terapi seperti ini bisa dilakukan di rumah. Seperti tadi, hal yang paling gampang mungkin olahraga. Nah, olahraga itu ternyata bisa mempengaruhi atau bisa mengurangi dampak dari OCD. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang post traumatic stress disorder atau yang biasa disebut dengan PTSD. Post traumatic stress disorder adalah sindrom yang muncul setelah seseorang melihat, mendengar, atau terlibat dalam stresor traumatis yang ekstrim. Post-traumatic stress disorder terjadi karena paparan peristiwa traumatis dan didefinisikan berdasarkan kluster gejala yang berbeda, antara lain kembali merasakan sedang dalam peristiwa trauma atau flashback, menghindari emosi tumpul,
nambing, dan gejala tersebut tetap bertahan selama lebih dari 1 bulan. Nah, stresor ekstrim yang memiliki resiko menimbulkan post-traumatic stress disorder biasanya terjadi karena serangan teoritis, peperangan, kecelakaan lalu lintas yang berat, dan bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang definisinya. Nah, teman-teman mau tahu gejala umum PTSD? Nah, gejala umum PTSD biasanya muncul ingatan kejadian masa lalu yang menakutkan sehingga akan sangat mengganggu penderitanya. Jadi muncul kayak bayangan-bayangan yang ada. Sering bermimpi buruk yang berkaitan dengan kejadian traumatis tersebut, cenderung menghindari tempat atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian traumatis. Misalnya ketika bencana alam dia tidak mau ke tempat atau tujuan itu, dan ketika kecelakaan dia tidak mau melewati jalan itu lagi. Nah, stresnya sering muncul pikiran negatif. Dia banyak berpikiran negatif tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Sulit untuk tidur, seperti tidak tidur setiap hari atau tidurnya hanya pagi saja. Merasa takut untuk bertemu orang lain. Jadi dia tidak mudah berinteraksi, sulit berkonsentrasi dalam perkuliahan atau pekerjaannya, mudah terkejut, tidak berhasrat untuk melakukan kegiatan yang biasanya digemari. Biasanya jika dia mencintai olahraga, dia tidak lagi melakukannya. Jika dia mencintai kesenian, dia tidak mau lagi melakukannya. Gitu. Itu teman-teman yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah fase PTSD atau fase-fase yang biasa dialami oleh para penderita trauma. Jadi ada 3 fase ya teman-teman. Yang pertama adalah fase prodromal, kemudian status mental beresiko gangguan psikosis, yang terakhir adalah diagnosis PTSD. Oke, jadi saya akan jelaskan ketiganya ya. Yang pertama adalah fase prodromal. Fase prodromal ini merupakan periode awal yang ditandai dengan munculnya perubahan pada perasaan, pikiran, persepsi, dan perilaku yang dapat mengarah kepada gangguan psikosis itu sendiri. Sedangkan gejala-gejala yang sudah dapat diobservasi secara jelas yang ada pada psikosis seperti waham atau delusi dan halusinasi belum terlihat secara jelas, sehingga individu tersebut tidak bisa ditetapkan secara 100% akan mengidap gangguan psikosis. Nah, pernyataan ini disebutkan oleh Jung dan Stanley pada tahun 1998. Kemudian, fase yang kedua adalah status mental beresiko gangguan psikosis. Pada fase ini merupakan fase perkembangan gangguan psikosis, yaitu ditandai dengan munculnya gejala awal psikosis pada diri seseorang. Yang ketiga adalah fase diagnosis PTSD. Seseorang baru dapat dikatakan menderita PTSD apabila pernah mengalami kondisi atau peristiwa berikut sebelum gejala muncul. Yang pertama adalah mengalami peristiwa traumatis secara langsung, atau bisa disebut juga menyaksikan peristiwa traumatis yang menimpa orang lain, mendengar bahwa orang terdekat mengalami peristiwa traumatis, berulang kali terbayang pada kejadian traumatis secara tidak sengaja. Nah, untuk dikategorikan sebagai PTSD, gejala yang dialami pasca peristiwa traumatis harus berlangsung selama 1 bulan atau lebih, serta gejalanya telah mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Jadi itu ya teman-teman, fase-fase PTSD yang dialami oleh penderita trauma. Selanjutnya adalah dampak dari trauma. Trauma ini memiliki banyak sekali dampak yang beragam ya terhadap orang yang menderitanya, baik dampak secara psikis maupun dampak secara fisik. Yang pertama adalah sulitnya mengontrol emosi. Hal ini terjadi karena adanya dampak hiperarousal akibat trauma yang berkepanjangan. Hiperarousal ini ditandai dengan kewaspadaan yang berlebihan.
Kemudian yang kedua adalah sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sikap kewaspadaan yang berlebihan, yang apabila terus dibiarkan dapat membuat penderitanya menjadi antisosial. Yang ketiga adalah sulit dalam berkonsentrasi. Orang yang mengalami trauma biasanya akan cenderung mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Nah, hal ini fokusnya untuk hal lain bisa teralihkan, sehingga akan kesulitan dalam menerima pelajaran dan juga kesulitan dalam berkonsentrasi. Yang keempat adalah memiliki rasa takut yang berlebihan. Dampak ini biasanya jika seseorang mengalami trauma dari kejadian yang membuatnya takut. Bisa juga karena perilaku orang tua yang kasar dan selalu memberikan hukuman karena hal sepele. Yang kelima adalah berubah menjadi pemurung. Kemungkinan karena mengingat kejadian yang membuatnya trauma atau tanpa alasan yang jelas, sehingga dampaknya kepribadiannya menjadi pemurung atau pendiam. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah melakukan tindak kekerasan. Tindakan ini biasanya karena trauma akibat kekerasan, sehingga akan terdorong untuk melakukannya pada orang lain. Nah, itu teman-teman dampak-dampak dari trauma yang kemungkinan bisa dialami oleh penderitanya. Penyebab PTSD yang pertama mengalami trauma yang intens, kedua pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan pada masa kanak-kanak dan bullying, ketiga memiliki pekerjaan yang meningkatkan risiko terkena peristiwa traumatis, keempat memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, kelima memiliki anggota keluarga yang mengidap PTSD atau gangguan mental lain, keenam mengidap gangguan mental lain seperti meningkatnya risiko kecemasan dan depresi, ketujuh mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu, 8 kurangnya dukungan dari keluarga atau teman, 9 kecelakaan lalu lintas yang berat, 10 kematian orang yang sangat kita sayang, 11 bencana alam seperti kejadian banjir, gempa bumi atau mungkin tsunami, 12 perang dan terorisme. Penanganan PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Penanganan PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Menurut Mayo Clinic, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu terapi psikologi dan juga pemberian obat-obatan. Di psikologi, ada beberapa jenis terapi psikologi atau psikoterapi yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada terapi kognitif. Terapi ini merupakan salah satu jenis psikoterapi yang dilakukan dengan berbicara dengan ahli terapi untuk mengetahui pola pikir yang mungkin menjadi penyebab penderita PTSD terjebak dengan memori yang menimbulkan traumatis. Nah, terapi ini sendiri bisa membantu untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Lalu selanjutnya ada exposure terapi. Terapi psikologi ini bisa membantu penderita untuk menghadapi situasi dan ingatan yang menimbulkan efek trauma dengan cara yang aman dan tidak berbahaya. Yang mana pada penderita PTSD sendiri seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma, sehingga menghindari tempat kejadian lalu aktivitas yang mungkin bisa mengingatkannya pada trauma tersebut. Nah, jadi dengan adanya terapi ini bisa membuat penderita PTSD lebih efektif dalam mengelola hal-hal traumatis penyebab gangguan stres pasca traumanya. Ini juga bisa dilakukan menggunakan program virtual reality yang membuat penderita kembali merasakan suasana atau kondisi penyebab timbulnya trauma dan terus-menerus latihan untuk menghadapinya. Lalu selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan. Nah, penggunaan obat-obatan ini diberikan untuk mengatasi gejala PTSD yang sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien. Di sini ada beberapa jenis obat-obatan yang dapat membantu untuk mengatasi gejala PTSD dan membantu proses terapi. Di antaranya adalah obat-obatan antidepresan seperti sertralin dan paroxetine, yang mana obat tersebut bisa untuk membantu mengatasi depresi. Lalu obat-obatan anti kecemasan, dan ada prazosin, yaitu obat yang dianggap efektif untuk mengurangi mimpi buruk.